Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update mengenai aturan seleksi P3K 2022 dan progres penetapan NIP 3K tahap 1 dan 2. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan simak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info yang pertama. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan tentang rekrutmen P3K pada bidang pendidikan yang tahun anggaran 2022 rekan-rekan ya. Nah, kita scroll. Ini rekrutmen P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2021. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Yang mana jumlah formasi P3K guru itu ada 506.000. Sedangkan formasi terisi hanya 293.860. Itu pun sudah termasuk tahap 1 dan tahap 2 rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini kemarin kebijakannya yang mendapatkan afirmasi. Nah, ini rekan-rekan ya. Jika rekan-rekan ingin mengeceknya atau meng-screenshotnya silahkan. Ini yang memiliki sertifikat pendidik ada 100%, nilai tambahannya usia di atas 35 tahun 15%, penyandang disabilitas 10%, THK 2 ada 10%. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini statistiknya rekan-rekan ya untuk P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Nah, admin pikir ini tidak terlalu penting rekan-rekan ya. Kecuali yang penting di sini hanya guru yang lulus namun tidak dapat formasi ada 193.954. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Jumlah yang lulus. Sedangkan guru yang belum lulus ini ada 437.823 yang tidak mencapai ambang batas. Oke, di sini kita lanjut. Nah, ini dia perbaikan. Nah, ini perbaikan rekrutmen guru tahun anggaran 2022. Nah, rencana kebutuhan P3K, nah, di mana sudah dikeluarkan suratnya pada tanggal 16 September 2021. Perihalnya penegasan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022. Nah, di sini kita bisa lihat perhitungan kebutuhan ASN tahun 2022, yaitu P3K Jabatan Fungsional Guru. Kebutuhannya itu adalah 758.018. Sedangkan P3K Tenaga Kesehatan dan Teknis adalah 184.239. Sehingga total keseluruhan 942.257. Untuk P3K Jabatan Fungsional Guru tersebut itu sudah termasuk yang ada di madrasah rekan-rekan ya, guru-guru yang ada di naungan Kemenak. Nah, progres pengajuan kebutuhan P3K Pemda tahun 2022. Nah, kita bisa lihat di sini jumlah instansi pengusul total pemerintah daerah adalah 514. Sedangkan yang sudah mengusulkan 391. Jadi yang mengusulkan itu sudah mencapai 391. Sedangkan 340 diantaranya itu belum ada pengusulan rekan-rekan ya dari Pemda. Nah, dari 391 ini di sini yang masuk usulannya sudah mencapai 127.179 rekan-rekan ya. Jadi usulan dari Pemda itu 127.179. Jadi masih sangat sedikit rekan-rekan ya. Masih sangat sedikit karena banyaknya daerah-daerah yang mengajukan atau mengusulkan formasi itu di daerahnya sedikit. Tidak seperti pada tahun 2021. Nah, di sini kita lihat mekanisme rekrutmen guru sebelumnya. Nah, ini ada mekanismenya. Usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing kementerian, lembaga atau daerah. Nah, selanjutnya penetapan atau persetujuan kebutuhan untuk kementerian, lembaga atau daerah oleh Kemenpan RB. Jadi tetap Kemenpan RB yang melakukan persetujuan tentang kebutuhan tersebut rekan-rekan ya. Selanjutnya proses seleksi CASN. CASN melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Jadi di sini diberikan sedikit gambaran. Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan atau formasinya. Jadi misalnya guru matematika ya pastinya memilih juga
formasi matematika atau disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya seperti yang di tahun 2021 rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya dia punya sertifikat pendidik matematika dan sebelumnya dia itu memiliki ijazah atau kualifikasi pendidikan misalnya bahasa Indonesia, ya silahkan pilih yang matematika agar rekan-rekan itu mendapatkan nilai tambah, mendapatkan nilai tambah dari kompetensi teknisnya. Nah, di sini ada isu formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru secara nasional. Ya, rekan-rekan ya. Nah, di sini 1.244.961 itu kebutuhannya pada tahun 2021. Namun usul Pemda hanya 506.252. Yang lulus 293.860. Kedua, lowongan guru di daerah 3T kurang diminati. Ya, jadi lowongan guru tidak ada pelamarnya itu ada 117.939 karena daerahnya terpencil dan mungkin rekan-rekan enggang atau kurang ini rekan-rekan yang untuk mendaftar ke sana. Yang ketiga, penyesuaian passing grade untuk memenuhi alokasi kebutuhan. Ini passing grade juga kemarin sempat diturunkan rekan-rekan ya. Nah, rencana mekanisme barunya, nah di sini kita lihat pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi daripada Kemendikbudristek. Jadi pengusulan formasi dari pemerintah daerah itu didasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Kedua, penetapan kebutuhan atau formasi oleh Kemenpan RB dengan catatan sepanjang anggaran disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ya, karena buat apa juga lulus jika anggarannya tidak tersedia rekan-rekan ya. Selanjutnya di nomor 3, proses seleksi prioritas peserta yang lulus NAB tahun 2021. Mungkin ada rekan-rekan yang bertanya apa itu NAB? NAB itu adalah nilai ambang batas, artinya sudah lulus passing grade. Nah, di sini diberikan lagi gambaran Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade, namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Nah, selanjutnya solusinya di sini akan dialokasikan formasi untuk pemerintah daerah di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Jadi kalau misalnya Pak Budi ini guru matematika, maka diusahakan ada formasi di sekolah induknya atau tempat Pak Budi mengabdi. Jadi langsung Pak Budi mengisinya begitu rekan-rekan ya. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen GTK bahwa yang sudah lulus itu tidak perlu tes lagi. Di nomor 4, seleksi peserta dengan metode observasi dan background check. Nah, artinya guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022. Dengan catatan memilih formasi sesuai dengan kualifikasinya atau latar belakang pendidikannya. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, itu juga harus dicek di Dapodik buat yang Kemendikbud dan di Simpatika bagi yang di Kemenak. Rekrutmen guru. Penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, melainkan juga Kemendikbudristek. Jadi ini terobosan 2022 rekan-rekan ya. Selanjutnya ada penempatan lulusan terbaik. Nah, ini lulusan terbaik ini ditempatkan di daerah prioritas. Jadi anggaplah di satu sekolah, misalnya sekolah A buka formasi 1, yang lulus itu ada 3. Nah, namun dari 3-tiganya ini yang akan menempati sekolah tersebut atau yang akan mengabdi di sekolah tersebut adalah yang memiliki nilai tertinggi atau peringkat terbaik. Begitu rekan-rekan ya. Proses rekrutmen GTT dengan new recruit dibedakan. Jadi pelamar baru dengan pelamar yang sudah mengabdi atau yang senior begitu rekan-rekan ya. Itu dibedakan. Nah, ini rencana dan pengadaan ASN tahun 2022 kemarin rekan-rekan ya. Jadi inilah aturan rekan-rekan ya, aturan mengenai seleksi P3K atau terobosan atau perubahan dari rekrutmen P3K di tahun 2021 ke 2022. Oke, kita lanjut mengenai progres penetapan NIP 3K. Di sini admin mendapatkan informasi dari Kanrek 11 BKN rekan-rekan ya. Nah, di sini dari Kanrek 11 penetapan NIP 3K guru tahap 1 dan 2
Nah, jadi ini langsung rekan-rekannya tahap 1 dan 2. Kebetulan datanya per 11 April. Ini data terbaru rekan-rekan ya. Nah, jadi buat rekan-rekan yang dari Kanrek 11 silahkan di screenshot. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.